Hidup di desa seringkali identik dengan kesederhanaan. Pagi hari dimulai dengan semangat kerja, tangan-tangan kuat membajak sawah, mengangkut hasil bumi, berdagang, atau mengurus ternak. Semua dilakukan dengan niat tulus, demi keluarga, demi masa depan, dan tentu saja demi mendapatkan rezeki yang halal. Namun, di balik kerja keras itu, sering muncul satu pertanyaan yang mengganggu hati banyak orang. Mengapa uang yang sudah kita dapatkan dengan susah payah begitu cepat habisnya? Baru beberapa hari menerima hasil panen, gaji, atau upah kerja, tiba-tiba dompet kembali kosong. Tidak terasa kemana uang itu pergi. Kadang ada rasa heran, kadang juga ada sedikit penyesalan. Kita mulai berpikir, padahal tadi rasanya cukup, tapi kok sudah menipis lagi? Pertanyaan ini bukan hanya muncul di satu rumah, tapi di banyak rumah. Ini bukan masalah kemampuan, bukan juga tanda kurangnya kerja keras. Justru, seringkali masalahnya terletak pada hal yang lebih halus, cara kita mengelola dan memberi arah pada rezeki yang datang. Mengatur uang bukan sekadar soal hitung-hitungan. Ia menyentuh cara berpikir, cara memandang kebutuhan, dan bahkan cara kita memaknai hidup itu sendiri. Uang pada dasarnya bukan sekadar alat tukar, melainkan penjaga arah. Bila kita tidak memberinya arah, maka ia akan berjalan sendiri dan seringkali tidak ke tempat yang kita harapkan. Itulah sebabnya, mengatur keuangan bukanlah urusan orang kota saja. Di desa pun, pengelolaan uang sama pentingnya. Karena dari desa lahir ketenangan, dari desa lahir ketahanan. Desa yang makmur bukan hanya karena tanahnya subur, tetapi juga karena warganya mampu mengatur hasil jerih payahnya dengan bijak. Ketika uang diarahkan dengan tepat, hidup menjadi lebih tenang. Tidak lagi tergesa saat masa sulit datang, dan tidak lagi bingung saat peluang muncul di depan mata. Maka mari kita belajar bersama, bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk saling mengingatkan bahwa kesejahteraan bukan hanya soal berapa banyak uang yang datang, tetapi bagaimana cara kita menjaga agar uang itu tetap tinggal dan bekerja untuk kita. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat beberapa kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar, kebiasaan yang tampak kecil, namun membawa dampak besar bagi kondisi ekonomi keluarga. Dengan mengenali dan memperbaikinya perlahan, kita bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih terarah, lebih tenang, dan lebih sejahtera. Jangan lupa berlangganan channel Logika Hati. Sekarang, mari kita bahas. Uang datang, rencana belum ada. Setiap kali uang datang, rasanya seperti angin segar yang menyapa hidup kita. Ada rasa lega, ada rasa syukur. Seolah beban yang menumpuk selama beberapa hari terakhir perlahan berkurang. Pikiran langsung melayang, ingin membeli sesuatu yang lama tertunda, ingin memanjakan keluarga, atau sekadar ingin menikmati hasil kerja keras sendiri. Itu wajar, karena siapapun tentu ingin menikmati jerih payahnya. Namun seringkali, di balik rasa senang itu, ada satu kebiasaan kecil yang sering terlewat. Kita jarang menyiapkan rencana sebelum uang itu benar-benar sampai di tangan. Kebiasaan ini tampak sederhana, tapi efeknya bisa besar. Tanpa arah yang jelas, uang akan berjalan sendiri, keluar perlahan, terkadang untuk hal-hal yang tidak benar-benar penting. Mungkin kita berpikir, cuma sedikit. Tapi sedikit demi sedikit, lama-lama habis juga. Uang yang seharusnya bisa bertahan sebulan, kadang lenyap dalam hitungan minggu. Ketika kebutuhan mendesak datang di pertengahan bulan, barulah kita sadar. Uang yang seharusnya jadi penolong, kini sudah tak tersisa. Masalahnya bukan pada niat, tapi pada ketiadaan perencanaan. Rencana sederhana sebenarnya bukan hal sulit. Ia tak butuh alat canggih atau ilmu rumit. Kadang hanya butuh selembar kertas atau catatan kecil di ponsel. Namun yang sering terjadi, begitu uang diterima, rasa syukur berubah jadi keinginan, dan keinginan berubah jadi pengeluaran tanpa arah. Akhirnya, bukan uang yang kita kendalikan, tapi uanglah yang mengendalikan kita. Perencanaan bukan berarti pelit atau menahan kebahagiaan. Justru sebaliknya, ia membantu kita menikmati rizki dengan tenang dan bertanggung jawab. Dengan rencana, kita tahu mana kebutuhan utama yang tak bisa ditunda, mana keinginan yang bisa disusul nanti, dan mana impian yang perlu disiapkan sedikit demi sedikit. Misalnya, dari penghasilan yang kita dapat,
kita bisa membaginya menjadi 3 bagian sederhana. Bagian pertama untuk kebutuhan pokok, seperti makan, listrik, sekolah, dan rumah tangga. Bagian kedua untuk tabungan atau dana cadangan, meski kecil, tapi menjadi penyelamat saat keadaan tak terduga datang. Bagian ketiga untuk hiburan atau keinginan, agar hidup tetap terasa nikmat dan seimbang. Tanpa pembagian seperti ini, kita sering terjebak pada kebingungan. Uang banyak, tapi kok tidak cukup? Padahal cukup, hanya saja tidak diarahkan. Uang sama seperti air, bila tidak diarahkan ke wadah yang tepat, ia akan merembas kemana-mana lalu hilang tanpa bekas. Perencanaan juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab terhadap masa depan. Karena setiap rupiah yang kita arahkan hari ini akan menjadi pijakan bagi hari esok. Ketika kita tahu kemana uang pergi, kita akan lebih tenang menghadapi perubahan, tidak lagi khawatir saat harga naik, tidak lagi panik saat musim paceklik datang, karena kita punya pegangan dan panduan. Dan perlu diingat, membuat rencana bukan berarti tidak percaya rezeki. Justru sebaliknya, itu bentuk rasa syukur yang nyata. Sebab, mensyukuri rezeki bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan mengelolanya sebaik mungkin. Rezeki yang dijaga dengan rencana akan memberi manfaat yang lebih luas, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi sebelum uang itu datang ke tangan, biasakan hati ini tenang dulu. Duduk sejenak, ambil nafas, lalu pikirkan arah. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang paling penting saat ini? Apa yang bisa ditunda? Apa yang sebaiknya disiapkan? Langkah kecil seperti ini bisa menjadi pembeda antara hidup yang terburu-buru dengan hidup yang terarah. Karena sejatinya, bukan banyaknya uang yang membuat hidup mapan, tapi kemampuan kita menuntun uang menuju tempat yang tepat. Dan ketika arah itu sudah jelas, uang bukan lagi sekadar hasil kerja keras, tapi menjadi alat yang membawa kedamaian dalam kehidupan. Antara uang usaha dan uang belanja harian. Banyak orang di desa memiliki semangat tinggi untuk berusaha. Ada yang membuka warung kecil di depan rumah, beternak ayam, berdagang di pasar, atau menanam sayur dan menjual hasil panennya. Semua dilakukan dengan niat baik, agar penghasilan tidak hanya datang dari satu arah, dan agar keluarga bisa hidup lebih mandiri. Namun, di balik semangat berwirausaha itu, ada satu tantangan besar yang sering tidak disadari, yaitu membedakan antara uang usaha dan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Seringkali, uang hasil penjualan langsung dipakai untuk belanja dapur, membayar listrik, membeli pulsa, atau keperluan anak sekolah. Nampaknya sepele, karena semua itu memang kebutuhan rumah tangga. Tapi jika dilakukan terus-menerus, tanpa pemisahan yang jelas, maka uang usaha akan habis sedikit demi sedikit. Dan tanpa terasa, modal yang tadinya kita kumpulkan pelan-pelan ikut terkikis. Akhirnya, saat tiba waktunya untuk kulakan atau membeli bahan baru, uang sudah tidak cukup, usaha pun berhenti, bukan karena sepi pembeli, tapi karena arus uang tidak diarahkan dengan benar. Inilah yang sering membuat sebuah usaha tampak berjalan, tapi sulit berkembang. Mengelola uang usaha sebenarnya bukan soal besar kecilnya pendapatan, melainkan soal disiplin dan kesadaran. Sekalipun penghasilan per hari hanya sedikit, jika bisa memisahkan antara modal, keuntungan, dan uang belanja harian, maka usaha akan lebih sehat. Sebaliknya, usaha yang penghasilannya besar sekalipun bisa runtuh jika semua uang tercampur dan tidak diketahui arah keluarnya. Bayangkan jika setiap kali ada pembeli, kita langsung ambil uangnya untuk keperluan rumah. Mungkin hari ini terasa aman, tapi minggu depan kita akan kebingungan. Kenapa uang modalnya habis, padahal baru mulai usaha? Kebingungan ini sering membuat banyak pelaku usaha kecil menyerah di tengah jalan, bukan karena tidak laku, tapi karena keuangan tidak tertata. Langkah pertama yang bisa dilakukan bukanlah membuat pembukuan rumit, tetapi hal sederhana, pisahkan tempat penyimpanan. Misalnya, gunakan 2 wadah atau amplop berbeda, satu untuk uang usaha, satu lagi untuk kebutuhan pribadi.
Jika memungkinkan, buat satu buku kecil untuk mencatat keluar masuknya uang. Tidak perlu rapi seperti akuntan, cukup tulis sederhana. Modal beli beras 50.000, penjualan hari ini 70.000, untung bersih 20.000. Dari keuntungan kecil itu, sisihkan sebagian untuk tambahan modal, dan sebagian lagi boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi. Dengan cara seperti ini, kita melatih diri untuk tidak mencampur antara yang tumbuh dan yang habis. Karena uang usaha adalah benih. Jika terus ditanam dan dijaga, ia akan tumbuh besar. Tapi jika benih itu terus dimakan, tak ada lagi yang bisa ditanam esok hari. Selain itu, penting juga memahami perbedaan antara modal dan hasil kerja. Modal adalah akar, hasil kerja adalah buah. Bila akar dipotong, pohon tak akan tumbuh lagi. Maka jagalah modal sebaik mungkin. Jangan tergoda memakai uang usaha untuk kebutuhan mendadak tanpa perhitungan. Bila benar-benar terpaksa, catat sebagai pinjaman pribadi pada usaha dan kembalikan saat ada rezeki berikutnya. Ini bukan soal formalitas, tapi soal rasa tanggung jawab terhadap usaha yang kita bangun. Mengelola uang usaha dengan disiplin akan membawa manfaat besar. Usaha menjadi lebih stabil. Kita bisa memperkirakan kapan perlu menambah stok, kapan bisa memperluas dagangan, dan bahkan kapan bisa mulai menabung dari hasil keuntungan. Usaha kecil yang tertata rapi akan terasa seperti usaha besar, karena setiap langkahnya jelas dan terukur. Dan jangan lupa, anak-anak yang melihat kebiasaan ini akan belajar. Mereka akan memahami bahwa bekerja keras itu penting, tapi mengatur hasil kerja jauh lebih penting. Karena banyak orang tekun bekerja, namun sedikit yang benar-benar tahu kemana arah hasil kerjanya pergi. Dengan menunjukkan contoh nyata di rumah, kita sedang menanamkan nilai besar untuk masa depan mereka, bahwa setiap rupiah punya tanggung jawab dan tujuan. Maka, jika hari ini Anda memiliki usaha, sekecil apapun, jangan biarkan uangnya berjalan tanpa peta. Beri ia jalur yang jelas, mana yang harus diputar kembali untuk tumbuh, mana yang boleh dipakai untuk hidup hari ini. Sebab usaha yang baik bukan yang cepat besar, tapi yang kuat bertahan. Dan kekuatan itu lahir dari kebiasaan kecil, memisahkan uang usaha dari uang belanja harian. Ingin terlihat mampu, padahal belum siap. Di setiap kampung atau desa, kita sering mendengar ungkapan, yang penting kelihatan sukses. Kalimat ini terdengar ringan, tapi di baliknya tersembunyi beban yang tidak kecil. Banyak orang ingin dianggap berhasil oleh tetangga, disegani oleh kerabat, dan dipuji karena tampak lebih dari yang lain. Sayangnya, keinginan untuk terlihat mampu kadang justru membuat kita terjebak dalam perilaku finansial yang tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Bukan rahasia lagi, rasa gengsi seringkali menjadi tamu tak diundang dalam urusan keuangan. Misalnya, ketika tetangga membeli motor baru, hati kecil kita mulai berbisik, "Kapan aku bisa punya juga?" Saat melihat teman memperbaiki rumah, muncul dorongan untuk ikut mempercantik bangunan, walaupun tabungan belum cukup. Bahkan, ketika ada hajatan, seringkali kita merasa harus menggelar pesta besar agar tak dianggap pelit atau kurang mampu. Meskipun setelah acara selesai, dompet kita ikut menjerit. Padahal, hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat membeli, siapa yang paling megah membangun, atau siapa yang paling ramai dirayakan. Hidup adalah perjalanan yang punya waktunya masing-masing. Tergesa untuk terlihat sukses, kadang justru menunda kesuksesan yang sejati. Keinginan untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya wajar. Tidak ada yang salah dengan ingin maju, ingin dihormati, atau ingin membahagiakan keluarga. Tapi ketika keinginan itu didorong oleh rasa gengsi, bukan oleh perencanaan, disitulah masalah mulai tumbuh. Karena gengsi tidak pernah puas. Ia selalu menuntut lebih, tanpa peduli apakah dompet kita siap atau tidak. Dalam kehidupan desa, hal ini sering terlihat dalam bentuk sederhana. Misalnya, saat ada undangan hajatan, kita merasa malu jika memberi sumbangan terlalu kecil. Atau ketika lebaran tiba,
Kita ingin pakaian baru, sepatu baru, bahkan ponsel baru, meskipun barang lama masih layak. Semua demi terlihat tidak kalah. Akibatnya, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk tabungan, perbaikan usaha, atau kebutuhan mendesak habis begitu saja untuk memenuhi pandangan orang lain. Perlu kita sadari, keberhasilan sejati tidak diukur dari penampilan luar, tapi dari kestabilan batin dan ketenangan hidup. Orang yang benar-benar sejahtera bukan yang punya banyak barang, tapi yang tahu kapan harus membeli, kapan harus menunda, dan kapan harus bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Sebab membeli sesuatu karena mampu lebih menenangkan daripada membeli karena gengsi. Dan hidup sederhana bukan berarti kalah, melainkan tanda bijak dalam mengatur langkah. Bila kita melihat orang lain sudah lebih dulu memiliki sesuatu, jangan buru-buru merasa tertinggal. Mungkin rezeki mereka datang di waktu berbeda. Fokuslah pada jalan sendiri, pada usaha sendiri, dan pada rencana yang telah disusun. Karena setiap orang punya musimnya. Pohon jati tak akan iri pada padi meskipun padi tumbuh lebih cepat. Sebab ia tahu kekuatannya bukan pada cepatnya tumbuh, tapi pada kokohnya berdiri. Untuk itu, penting bagi kita menanamkan satu nilai di hati. Hidup tenang lebih berharga daripada hidup yang terlihat mewah. Jika kita memaksakan diri untuk membeli barang yang belum mampu kita bayar, maka kebahagiaan yang dirasakan hanya sesaat, sementara beban yang datang bisa bertahun-tahun. Rasa puas karena pujian orang tidak akan menolong saat tagihan datang. Sebaliknya, rasa lega karena mampu hidup sesuai kemampuan akan memberi ketenangan setiap hari. Mulailah dari langkah kecil, belajar menahan diri dari pembelian yang hanya karena ingin terlihat punya. Tanyakan pada diri sendiri setiap kali ingin membeli sesuatu, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan agar terlihat mampu? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka menunda bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan atas ego. Dan jangan takut terlihat sederhana, karena sederhana bukan berarti miskin, tapi berarti tahu prioritas. Orang yang hidup apa adanya seringkali justru lebih bahagia daripada mereka yang hidup di atas kemampuan hanya demi penilaian orang lain. Uang yang disimpan dengan bijak akan menjadi penolong di masa sulit, sedangkan uang yang dihamburkan karena gengsi hanya akan meninggalkan sesal. Maka mari kita ubah cara pandang. Keberhasilan tidak diukur dari sorak-sorai orang lain, melainkan dari ketenangan hati kita sendiri. Bila rumah sederhana, tapi hati tenang dan kebutuhan tercukupi, itu jauh lebih berharga daripada rumah megah yang di dalamnya penuh cemas karena utang. Hidup bukan tentang siapa yang terlihat hebat, tapi siapa yang mampu hidup dengan damai. Dan kedamaian itu lahir dari keputusan-keputusan kecil yang bijak. Salah satunya, berhenti membeli hanya demi terlihat mampu. Lupa mencatat, sulit mengingat. Banyak di antara kita merasa cukup percaya dengan ingatan sendiri. Kita merasa sudah tahu kemana uang keluar, sudah paham berapa yang dibelanjakan, dan yakin masih bisa mengingat sisa uang yang ada. Tapi, kenyataannya sering tak sejalan dengan keyakinan itu. Di akhir minggu, atau bahkan baru beberapa hari setelah menerima penghasilan, tiba-tiba muncul pertanyaan yang sama. Uangnya kemana ya? Kok cepat sekali habisnya? Inilah kebiasaan yang sering terjadi di banyak rumah. Tidak mencatat setiap pengeluaran. Sekilas tampak sepele, karena sebagian dari kita mungkin berpikir, untuk apa dicatat? Lagi pula cuma sedikit-sedikit. Tapi justru dari pengeluaran kecil itulah kebocoran besar sering terjadi. 1.000 di warung, 5.000 untuk jajan, 10.000 untuk bensin tambahan, dan seterusnya. Setiap hari tampak ringan, tapi jika dikumpulkan selama sebulan, jumlahnya bisa mengejutkan. Tanpa catatan, uang berjalan tanpa arah. Kita merasa punya cukup, padahal sudah terpakai. Kita merasa hemat, padahal banyak kebocoran kecil. Ingatan manusia punya batas. Ia bisa mengingat peristiwa besar, tapi sering melupakan hal-hal kecil yang justru menentukan keseimbangan keuangan. Karena itu, mencatat bukan tanda pelupa, tapi tanda bertanggung jawab. Bayangkan jika seorang petani tidak mencatat kapan menanam dan kapan harus memupuk. Tentu hasil panennya tak akan maksimal. Begitu juga dengan uang.
Ia butuh dicatat agar arah dan waktunya jelas. Catatan kecil bukan hanya sekedar tulisan, melainkan cermin keuangan. Melalui catatan, kita bisa melihat di mana kita boros, mana yang berlebihan, dan mana yang perlu dikurangi. Menulis pengeluaran tidak harus rumit, tidak perlu tabel panjang atau hitungan akurat seperti akuntan. Cukup gunakan cara sederhana yang sesuai dengan kebiasaan kita. Misalnya, tulis setiap malam di buku kecil, atau gunakan ponsel untuk mencatat setiap kali bertransaksi. Tulis dengan jujur, sekecil apapun nilainya. Misalnya, jajan anak 5.000, beli sayur 10.000, pulsa 15.000. Jika dilakukan terus-menerus, lama-lama kita akan terbiasa. Dan ketika kebiasaan ini terbentuk, kita mulai menyadari pola keuangan kita sendiri. Kita akan tahu kapan pengeluaran paling banyak terjadi, apa saja yang sering dibeli tanpa sadar, dan berapa sebenarnya uang yang bisa disimpan. Dengan catatan, kita juga bisa membuat keputusan lebih bijak. Misalnya, setelah melihat pengeluaran sebulan terakhir, kita sadar ternyata banyak uang keluar untuk hal-hal kecil yang tidak mendesak. Dari situ, kita bisa menyesuaikan rencana bulan berikutnya, menambah tabungan, mengurangi jajan, atau memperbaiki prioritas. Tanpa catatan, semua itu hanya berdasarkan perasaan. Padahal perasaan sering menipu. Kita merasa hemat, tapi catatan berkata lain. Selain membantu mengontrol keuangan, kebiasaan mencatat juga menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Setiap kali menulis pengeluaran, kita belajar menahan diri. Kita akan berpikir 2 kali sebelum mengeluarkan uang, karena tahu nanti harus dicatat. Dalam jangka panjang, hal ini melatih kita menjadi lebih sadar terhadap setiap rupiah yang keluar. Dan kebiasaan ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bisa menjadi contoh berharga untuk keluarga. Anak-anak yang melihat orang tuanya mencatat setiap pengeluaran akan tumbuh dengan kesadaran bahwa uang bukan sesuatu yang bisa dihamburkan sesuka hati. Mereka akan belajar bahwa rezeki harus dijaga, bukan hanya disyukuri. Seringkali kita mengira bahwa mencatat adalah pekerjaan rumit, padahal justru sebaliknya. Mencatat adalah cara sederhana untuk menjaga rezeki agar tidak menguap. Tidak perlu waktu lama, tidak perlu alat mahal, hanya niat dan sedikit ketekunan. Tapi hasilnya luar biasa. Hidup terasa lebih teratur, tidak lagi bingung saat uang menipis, dan lebih tenang dalam merencanakan masa depan. Dan yang paling penting, catatan membuat kita jujur pada diri sendiri. Ia menunjukkan apa adanya, bukan apa yang kita kira. Jika uang habis terlalu cepat, catatanlah yang akan menjelaskan sebabnya. Ia tidak menyalahkan, hanya memberitahu. Dan dari sana, kita bisa memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Jadi, jika selama ini kita sering bertanya-tanya mengapa uang cepat hilang, mungkin jawabannya bukan karena rezeki kurang, tapi karena kita belum memberikan catatan untuk menuntunnya. Ingatlah, uang yang tidak dicatat mudah hilang, tapi uang yang dicatat mudah dikendalikan. Dan kendali itulah yang akan membawa kita pada ketenangan, bukan hanya di dompet, tapi juga di hati. Keyakinan lama, zaman sudah berbeda. Ada satu kebiasaan yang sering menjerat banyak keluarga di desa maupun kota. Terlalu percaya pada keyakinan lama tanpa menyesuaikan dengan zaman. Keyakinan lama ini sering terdengar sederhana, bahkan terdengar benar. Misalnya, pepatah rejeki tidak akan lari, atau anggapan yang penting bisa makan hari ini, besok urusan belakangan. Ada pula yang berkata, orang tua dulu juga bisa hidup tanpa ribet mencatat, toh baik-baik saja. Namun, yang sering dilupakan adalah bahwa dulu dan sekarang tidaklah sama. Zaman orang tua kita mungkin berbeda. Harga barang stabil, kebutuhan tidak sebanyak sekarang, dan pola hidup jauh lebih sederhana. Dulu, hanya ada kebutuhan pokok, makan, pakaian, sedikit biaya sekolah. Sekarang, segalanya berubah. Anak-anak butuh biaya sekolah yang lebih besar, ada tagihan listrik, pulsa, internet, transportasi, hingga kebutuhan kesehatan yang makin mahal. Apa yang dulu bisa dipenuhi dengan mudah, kini menuntut perhitungan yang lebih matang. Keyakinan lama yang tidak diimbangi dengan kesadaran baru justru bisa menjadi penghalang. Kita terjebak dalam pola pikir yang membuat kita lengah. Kita merasa cukup mengandalkan doa tanpa usaha terencana. Atau merasa semua akan baik-baik saja meskipun tidak menyiapkan apapun. Padahal, doa memang penting, tapi Allah juga mengajarkan kita untuk berikhtiar. Dan ikhtiar di zaman ini
Salah satunya adalah mengatur keuangan dengan cara yang sesuai kebutuhan zaman. Bayangkan seorang petani yang berpegang pada cara lama. Hanya menanam tanpa memperhatikan musim, tanpa pupuk, tanpa teknologi baru. Hasil panennya mungkin tetap ada, tapi akan jauh tertinggal dibanding mereka yang mau menyesuaikan diri dengan perkembangan. Begitu pula dengan uang. Jika kita tetap berpegang pada pola lama tanpa melihat perubahan zaman, maka kita akan selalu tertinggal, bahkan bisa tersisih. Seringkali kita juga terjebak dalam kalimat yang penting bisa makan. Kalimat ini terdengar sederhana tapi sebenarnya bisa menutup mata dari kebutuhan yang lebih luas. Hidup bukan hanya soal makan hari ini, tapi juga bagaimana memastikan anak bisa sekolah besok, bagaimana kita bisa tetap sehat di hari tua, dan bagaimana keluarga tetap aman ketika ada musibah. Jika hanya berpikir untuk hari ini, kita lupa bahwa kehidupan berjalan panjang, penuh cugitan yang tidak bisa ditebak. Keyakinan lama lainnya adalah uang tidak perlu diatur, nanti ada saja jalannya. Betul, rizki itu memang sudah diatur oleh Allah. Tapi tugas kita adalah mengelola apa yang sudah datang agar tidak hilang sia-sia. Rizki yang datang tanpa pengelolaan akan keluar begitu saja tanpa bekas. Sama seperti air hujan, turun dengan deras, tapi jika tidak ditampung, ia hanya lewat begitu saja. Sedangkan mereka yang menampungnya bisa memanfaatkannya untuk sawah, ternak, dan kebutuhan harian. Disinilah kita perlu menyadari, antara keyakinan lama dan realitas baru harus ada jembatan. Keyakinan lama kita jadikan pegangan moral, bahwa rezeki memang sudah ditetapkan. Namun realitas baru kita jadikan panggilan untuk berusaha lebih cerdas, agar rezeki yang datang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan cara ini, kita tidak kehilangan akar keimanan, sekaligus tidak buta terhadap kebutuhan zaman. Menyesuaikan diri bukan berarti melupakan ajaran orang tua, tapi justru menghidupkan nilai lama dalam bentuk baru. Orang tua dulu menekankan kesederhanaan. Kita tetap bisa melakukannya, tapi dengan tambahan kesadaran mencatat dan merencanakan. Orang tua dulu mengajarkan pentingnya menabung dengan cara menyimpan beras di lumbung. Kita bisa melanjutkannya dengan menabung di bank atau koperasi. Nilainya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Ketika kita mau menyesuaikan diri, hidup terasa lebih seimbang. Kita tidak lagi terjebak dalam pola lama yang membuat kita lengah, tapi juga tidak kehilangan rasa syukur yang diwariskan orang tua. Kita belajar bahwa setiap zaman punya tantangannya sendiri, dan setiap tantangan menuntut cara baru untuk dihadapi. Maka janganlah gengsi untuk berubah. Janganlah merasa bahwa mengatur uang adalah hal yang aneh hanya karena orang tua dulu tidak melakukannya. Ingatlah, orang tua dulu hidup di zamannya, dan kita hidup di zaman kita. Mereka menghadapi tantangan dengan caranya, kita pun harus menghadapi tantangan dengan cara kita. Pada akhirnya, keyakinan lama tetaplah berharga, tapi harus dihidupkan dengan cara baru. Jika dulu orang tua menabung beras, sekarang kita menabung rupiah. Jika dulu mereka menyimpan uang di celengan tanah liat, sekarang kita bisa menyimpannya di rekening atau investasi yang aman. Semua itu bukan untuk melupakan ajaran lama, melainkan untuk menjaga semangat yang sama. Hidup sederhana, bersyukur, tapi tetap siap menghadapi masa depan. Punya aset, tapi belum dikelola. Banyak keluarga di desa sebenarnya tidak benar-benar miskin. Hanya saja, belum mampu mengelola apa yang dimiliki. Lahan ada, rumah sudah berdiri di tanah sendiri, kadang punya kebun, sawah, atau bahkan kendaraan yang bisa membantu pekerjaan. Tapi entah mengapa, kehidupan tetap terasa berat. Uang masih sering menipis sebelum waktunya. Kebutuhan masih sering mengejar, dan rencana masa depan terasa samar. Pertanyaannya sederhana, mengapa bisa begitu, padahal aset sudah ada? Jawabannya seringkali bukan karena kurangnya rezeki, melainkan karena aset yang dimiliki belum benar-benar dikelola. Aset itu seperti pohon buah, ia bisa tumbuh dan berbuah lebat. Tapi, jika tidak dirawat, tidak dipangkas, tidak disiram, maka lama-lama akan layu, bahkan mati tanpa hasil. Banyak di antara kita yang memiliki tanah, tapi dibiarkan kosong karena merasa belum sempat menggarapnya. Ada juga yang memiliki rumah lebih dari satu, tapi tidak disewakan karena takut rusak atau khawatir nanti susah diatur. Ada yang punya kendaraan lebih, tapi dibiarkan terparkir karena tidak tahu mau digunakan untuk apa. Semua itu adalah harta yang diam,
yang sebetulnya bisa membantu perekonomian keluarga bila digerakkan dengan niat dan rencana. Kekeliruan yang sering terjadi adalah kita hanya melihat aset sebagai kepemilikan, bukan sebagai alat kerja. Padahal di zaman sekarang, aset yang diam tidak cukup. Ia harus bisa bergerak, memberi manfaat, dan menghasilkan sesuatu. Sama seperti tubuh kita, kalau tidak digerakkan, ototnya melemah. Begitu juga dengan aset. Bila hanya disimpan tanpa peran, nilainya bisa menurun, bahkan habis dimakan waktu. Mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang punya tanah seluas 1.000 meter persegi di tepi jalan desa. Setiap tahun, tanah itu dibersihkan dan dijaga. Tapi selain itu, tidak ada apa-apa. Padahal di atas tanah itu bisa saja dibuat kolam ikan sederhana, ditanami sayur, disewakan untuk lahan parkir, atau bahkan dijadikan tempat usaha kecil seperti warung kopi. Tidak perlu langsung besar, cukup dimulai dari yang bisa dijalankan. Aset yang dibiarkan tidur seperti itu ibarat rumah yang tak berpenghuni, terlihat megah tapi perlahan lapuk karena tak digunakan. Hal lain yang juga sering luput adalah tidak mencatat dan menghitung nilai aset dengan benar. Banyak orang merasa tidak punya apa-apa, padahal kalau dihitung-hitung, total nilainya besar. Namun karena tidak tahu cara memanfaatkannya, harta itu seolah tak berguna. Contohnya, seseorang punya beberapa ekor kambing, tapi hanya dianggap peliharaan. Padahal, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Begitu pula dengan peralatan kerja, cangkul, gerobak, mesin semprot, bahkan sepeda motor. Semua bisa menjadi aset produktif bila digunakan dengan arah yang jelas. Mengelola aset bukan berarti menjualnya. Mengelola artinya memberi peran, memberi arah, agar apa yang dimiliki bisa ikut membantu keluarga. Kadang, orang terlalu cepat menjual aset saat butuh uang. Padahal, bila dikelola, aset itu justru bisa menghasilkan uang terus-menerus. Jual aset memang cepat membantu, tapi hanya sekali. Sedangkan mengelola aset bisa membantu berkali-kali. Ada juga kebiasaan yang sering tidak disadari. Terlalu cepat merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Merasa cukup memang baik, tapi kalau rasa cukup itu membuat kita pasif, tidak mau berinovasi, tidak mau bergerak, maka ia akan menjadi penghalang rezeki. Rasa cukup seharusnya membuat hati tenang, bukan membuat tangan berhenti berusaha. Mengelola aset berarti juga mengelola potensi. Mungkin bukan hanya tanah atau barang, tapi juga keterampilan. Bisa membuat kerajinan, bisa memperbaiki alat, bisa memasak, bisa menanam sayur. Semua itu aset. Sayangnya, banyak yang merasa kemampuan itu tidak berharga karena tidak langsung menghasilkan uang. Padahal, jika digabung dengan sedikit kreativitas, ia bisa membuka jalan rezeki. Misalnya, seseorang yang pandai membuat olahan hasil kebun bisa membuka usaha kecil, atau yang bisa memperbaiki mesin bisa membuka jasa servis. Aset tidak selalu berupa benda, kadang ia ada di dalam diri, tinggal kita mau mengelolanya atau tidak. Jadi, bukan sedikit yang miskin karena tidak punya apa-apa, tetapi banyak yang kesulitan karena tidak mengelola apa-apa. Sama seperti lampu yang padam bukan karena tidak ada listrik, tapi karena saklarnya belum dinyalakan. Aset yang kita miliki bisa menjadi sumber terang ekonomi, jika mau kita nyalakan dengan pengelolaan. Mulailah dari hal kecil. Catat semua aset yang dimiliki. Tuliskan berapa luas tanah, berapa jumlah hewan ternak, apa saja alat kerja, dan keterampilan apa yang bisa dilakukan. Lalu pikirkan, satu persatu, bagaimana agar semuanya bisa berperan. Tidak perlu langsung besar. Yang penting, setiap aset punya fungsi. Setiap harta punya jalan manfaat. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang sejahtera bukan banyaknya aset, tetapi kemampuan menghidupkan apa yang dimiliki. Belum siap saat musim sulit tiba. Hidup seperti musim selalu berputar. Ada masa panen, ada masa kering. Ada waktu lapang, ada waktu sempit. Dan setiap pergantian musim membawa ujian yang berbeda. Namun, seringkali banyak keluarga belum benar-benar siap saat musim sulit tiba. Bukan karena tidak bekerja keras, bukan karena tidak berdoa, tapi karena tidak menyiapkan perlindungan sejak masa lapang datang. Di desa, kita sering mengenal istilah musim paceklik. Dulu, paceklik berarti tanah tak menghasilkan, sawah kering, atau panen gagal. Tapi di zaman sekarang, paceklik bisa datang dalam bentuk yang berbeda. Kadang berupa kenaikan harga barang, biaya sekolah yang mendadak, sakit yang memerlukan biaya besar, atau pekerjaan yang tiba-tiba berhenti.
Semuanya bisa datang tanpa tanda, tanpa pemberitahuan. Dan ketika itu terjadi, banyak yang kelimpungan karena tidak ada simpanan yang bisa menjadi penopang. Kondisi ini bukan hanya dialami oleh 1-2 orang, tapi banyak keluarga. Setiap kali musim sulit datang, kita seperti harus memulai dari nol, menjual apa yang ada, meminjam ke sana kemari, atau mengurangi kebutuhan pokok. Lalu ketika masa lapang datang kembali, kita sibuk menutup utang masa lalu, tanpa sempat menabung untuk masa depan. Begitulah lingkaran yang berulang dari tahun ke tahun. Kerja keras, bertahan, lalu kembali ke titik awal. Padahal, jika mau berhenti sejenak untuk melihat, kita akan sadar, musim sulit bukan bencana yang tak terelakkan, tapi sesuatu yang bisa disiapkan. Seperti petani yang bijak, mereka tahu kapan harus menanam, kapan harus menyimpan hasil panen, dan kapan waktunya berhemat. Mereka tidak hanya berpikir tentang hari ini, tapi juga besok dan lusa. Sayangnya, banyak dari kita yang merasa nanti saja ketika disarankan untuk menabung. Kita sering menunda-nunda karena merasa uang yang ada belum cukup. Tapi menabung tidak selalu harus besar. Bahkan, menyisihkan sedikit, asalkan konsisten, sudah jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Kesalahan terbesar bukan pada jumlahnya, tapi pada kebiasaan yang tidak pernah dimulai. Persiapan menghadapi musim sulit bukan hanya soal uang, ia juga tentang cara berpikir. Orang yang siap menghadapi masa sulit selalu memiliki rencana kedua. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu stabil, maka mereka menyiapkan penyangga, misalnya dengan menabung hasil panen, membuat usaha sampingan, atau belajar keterampilan baru. Mereka sadar jika satu sumber penghasilan berhenti, masih ada yang lain bisa diandalkan. Masalahnya banyak yang terbiasa hidup tanpa rencana cadangan. Saat panen melimpah, semua hasil habis digunakan. Saat pekerjaan lancar, uang habis untuk kesenangan sesaat. Tidak ada ruang untuk bersiap. Dan ketika musim sulit datang, barulah kita panik mencari pegangan. Padahal musim sulit itu bukan kejutan, ia adalah kepastian. Setiap orang akan mengalaminya, cepat atau lambat. Perbedaannya hanyalah apakah kita sudah menyiapkan pelampung atau baru belajar berenang ketika banjir datang. Mungkin kita bisa belajar dari cara hidup orang tua zaman dulu. Mereka sederhana, tapi selalu berpikir jauh. Saat panen raya, mereka tidak menghabiskan semuanya. Sebagian disimpan di lumbung, sebagian dijual, sebagian disisihkan untuk modal musim tanam berikutnya. Mereka tidak punya catatan keuangan rumit, tapi mereka punya naluri bertahan, naluri yang lahir dari pengalaman menghadapi kerasnya hidup. Sekarang kita hidup di masa yang berbeda, tapi prinsip itu tetap relevan. Kita perlu membuat lumbung modern, bukan dari padi, tapi dari rupiah. Simpanan kecil yang disisihkan dari hasil kerja. Bisa berupa tabungan darurat, bisa juga modal kecil untuk usaha sampingan. Yang penting ada sesuatu yang bisa dijadikan penopang ketika hari sulit datang. Musim sulit tidak selalu lama, kadang hanya sebulan, kadang setahun. Tapi yang tidak siap akan merasakan dampaknya lebih panjang, karena saat sulit datang bukan hanya uang yang habis, tapi juga semangat dan ketenangan. Orang yang tidak siap sering kehilangan arah dan mulai menyalahkan keadaan. Sementara mereka yang punya persiapan tetap bisa tenang karena tahu mereka tidak berjuang dengan tangan kosong. Maka mulai sekarang, jadikan setiap masa lapang sebagai kesempatan untuk menanam benih kesiapan. Saat uang datang, jangan habiskan semuanya. Sisihkan sedikit untuk diri sendiri di masa depan. Anggap saja sebagai hadiah untuk diri yang nanti akan menghadapi tantangan. Buatlah kebiasaan menyiapkan lumbung kecil. Tidak harus besar, yang penting ada. Karena saat badai datang, bukan orang paling kuat yang bertahan, tapi mereka yang sudah menyiapkan perahunya sejak awal. Dan ingat, kesiapan bukan tanda kekhawatiran, tapi tanda kebijaksanaan. Kita tidak menabung karena takut miskin, tapi karena ingin hidup tenang. Kita tidak merencanakan karena takut gagal, tapi karena ingin berjalan lebih pasti. Karena hidup selalu berputar dan waktu tidak menunggu siapapun. Yang siap akan melangkah dengan tenang, yang tidak siap akan tergesa dan kehilangan arah. Maka mari kita belajar menjadi seperti petani yang bijak, menanam di musim tanam, menyimpan di musim panen,
dan menikmati hasilnya di musim sulit. Sebab rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa bijak kita menjaga apa yang sudah ada. Hanya mengandalkan satu sumber rezeki. Dalam kehidupan di desa, banyak keluarga yang sangat bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Entah dari sawah, kebun, hasil ternak, atau gaji dari pekerjaan tertentu. Semua harapan ditumpahkan di sana, seolah satu sumber itu cukup untuk menopang seluruh kehidupan. Padahal, zaman terus berubah, harga kebutuhan naik, musim kerja tidak selalu pasti, hasil panen bisa gagal, dan kondisi ekonomi bisa berputar arah dalam sekejap. Mengandalkan satu sumber rezeki, ibarat berdiri di atas satu kaki. Mungkin masih bisa seimbang, tapi sangat rapuh saat angin besar datang. Banyak keluarga yang awalnya hidup cukup, namun goyah ketika satu sumber itu berhenti. Misalnya seorang buruh tani yang kehilangan pekerjaan saat musim tanam selesai, atau petani yang gagal panen karena cuaca tak menentu, atau pedagang yang sepi pembeli karena daya beli menurun. Ketika sumber utama itu terhenti, kehidupan ikut tersendat, dan tidak ada pegangan lain untuk menutupi kekosongan itu. Masalah ini bukan karena kurangnya usaha, tapi karena kurangnya diversifikasi rezeki. Kurangnya kesadaran bahwa di zaman yang berubah cepat ini, kita perlu menanam benih di lebih dari satu ladang. Bukan berarti harus punya banyak pekerjaan sekaligus, tapi setidaknya ada cadangan rezeki kecil yang bisa membantu saat sumber utama melemah. Cobalah bayangkan seorang petani. Ia menanam padi sebagai tanaman utama. Tapi di pematang sawah, ia juga menanam sayur. Di halaman rumah, ia memelihara ayam. Dan di musim hujan, ia membuat kerajinan tangan atau menjual hasil kebun kecil-kecilan. Mungkin tidak semuanya besar, tapi ketika panen padi gagal, ia masih punya hasil sayur. Ketika ayam belum bisa dijual, ia masih punya hasil kerajinan. Itulah kekuatan dari banyak sumber kecil. Mereka bukan sekadar penambah, tapi penyelamat di saat sulit. Sayangnya, banyak orang merasa bahwa mencari penghasilan tambahan itu merepotkan. Ada rasa enggan untuk memulai hal baru, takut gagal, atau merasa tidak mampu. Padahal, tambahan kecil sekalipun bisa membawa perubahan besar jika dilakukan dengan niat baik dan disiplin. Yang sering dibutuhkan bukan modal besar, tapi keberanian untuk mencoba hal baru. Zaman sekarang membuka banyak peluang, bahkan di desa sekalipun. Ada teknologi, ada internet, ada pasar online, ada keterampilan yang bisa dipelajari dengan mudah. Mungkin dulu orang berpikir, saya hanya bisa bertani. Tapi sekarang, petani pun bisa menjual produknya langsung secara online, atau membuat pupuk organik sendiri, atau membuka jasa kecil di bidang yang ia kuasai. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Mengandalkan satu sumber rezeki juga membuat kita mudah cemas. Karena hidup bergantung pada satu pintu, setiap kali pintu itu goyah, hati ikut bergetar. Tapi ketika kita memiliki beberapa pintu rezeki, kita tidak akan terlalu takut kehilangan salah satu di antaranya. Inilah bentuk ketenangan yang lahir dari kebijaksanaan finansial. Bukan karena kita kaya, tapi karena kita menyiapkan jalan rezeki di banyak arah. Di sisi lain, menambah sumber rezeki bukan berarti harus selalu mencari penghasilan tambahan secara langsung. Kadang, sumber rezeki bisa datang dari penghematan yang cerdas. Misalnya menanam sayur sendiri di halaman. Atau membuat makanan rumahan daripada selalu membeli. Atau memanfaatkan limbah dapur untuk pupuk. Semua ini memang tampak sederhana. Tapi sejatinya, mengurangi pengeluaran berarti menambah kekuatan ekonomi. Menghemat adalah bentuk lain dari mendapatkan rezeki. Penting juga untuk menanamkan dalam diri bahwa rezeki bukan hanya soal uang. Kemampuan kita, waktu luang, hubungan baik dengan orang lain, kesehatan, semua itu bisa menjadi jalan rezeki bila dikelola. Kadang dari keterampilan kecil lahir kesempatan besar, dari hubungan baik muncul peluang baru, dan dari kesediaan membantu orang lain, terbuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangka. Banyak orang yang berpikir, saya tidak punya modal untuk mulai usaha tambahan. Padahal, modal terbesar bukanlah uang, melainkan kemauan dan keuletan. Modal uang tanpa tekad bisa habis dalam sekejap. Tapi modal tekad bisa mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Mulailah dari hal kecil, sesuatu yang bisa dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan utama.
Bisa menjual hasil kebun, bisa menjahit, bisa memperbaiki alat atau membantu tetangga dengan keahlian tertentu. Setiap langkah kecil adalah pondasi menuju ketahanan ekonomi. Jangan lupa pula, banyak sumber rezeki kecil yang tumbuh dari hobi dan kebiasaan. Seseorang yang suka memelihara tanaman bisa menjual bibit, yang senang memasak bisa menjual makanan ringan, yang pandai berbicara bisa mengajar anak-anak mengaji atau membantu orang lain belajar. Semua berawal dari kesadaran bahwa rezeki datang dalam banyak bentuk, dan semua bisa digarap jika kita mau menggerakkan tangan dan pikiran. Ingatlah, dalam hidup tidak ada yang pasti, tapi mereka yang menyiapkan banyak jalan akan lebih siap menghadapi ketidakpastian. Mengandalkan satu sumber rezeki seperti menanam satu jenis tanaman di ladang. Jika hama datang, habis semua. Tapi jika ladang kita beragam, maka saat satu gagal, yang lain tetap bisa memberi hasil. Maka, mulai hari ini, mari membuka pikiran dan hati. Jangan lagi bergantung pada satu sumber, lihat sekeliling, cari peluang, manfaatkan apa yang ada. Tidak perlu langsung besar, cukup konsisten. Karena sejatinya, kesejahteraan bukan hanya milik mereka yang punya banyak, tapi milik mereka yang pandai mengelola dan menggandakan apa yang dimiliki. Dengan begitu, hidup akan lebih tenang, keluarga lebih kuat, dan masa depan lebih cerah. Karena kita tidak lagi berdiri di atas satu kaki, tapi di atas pondasi yang kokoh, hasil dari kerja keras, kebijaksanaan, dan kesiapan menghadapi segala kemungkinan. Belum memahami nilai waktu dan nilai uang. Salah satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang di desa adalah hubungan yang sangat erat antara waktu dan uang. Dua hal ini sering dianggap terpisah, padahal sejatinya keduanya saling mempengaruhi. Uang bisa hilang dan dicari kembali, tapi waktu yang berlalu tidak bisa dibeli lagi. Ketika seseorang tidak memahami nilai waktu, maka ia seringkali membiarkan banyak peluang hilang begitu saja. Dan bersamaan dengan itu, hilang pula potensi rezeki yang bisa didapat. Coba bayangkan, ada petani yang menunda menanam karena merasa masih ada waktu, padahal musim hujan sudah di depan mata. Ada pedagang yang menunda buka toko karena ingin bersantai sebentar, padahal di jam-jam itu banyak pembelian datang. Dan ada juga anak muda desa yang memilih duduk di warung kopi berjam-jam, padahal waktu itu bisa digunakan untuk belajar, mencari pengalaman, atau membangun usaha kecil. Dari luar terlihat sepele, tapi kalau dikumpulkan, berapa banyak waktu produktif yang sudah hilang tanpa menghasilkan apapun. Nilai waktu seringkali tidak tampak dalam bentuk uang tunai, tapi dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang terlihat. Waktu yang terbuang berarti kesempatan yang hilang untuk belajar, berinovasi, dan memperbaiki kualitas hidup. Sementara bagi mereka yang paham nilai waktu, setiap jam adalah ladang rezeki, entah untuk menanam, berdagang, berinovasi, atau bahkan sekadar memperbaiki perencanaan hidup. Mereka tahu bahwa waktu bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Begitu pula dengan nilai uang. Banyak orang di desa yang masih memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan alat pembangunan. Padahal uang yang dikelola dengan baik bisa menjadi sumber ekonomi yang besar. Rp1.000 yang dihemat setiap hari bisa jadi tabungan besar dalam setahun. Uang Rp100.000 yang digunakan untuk membeli alat produksi bisa menghasilkan nilai berkali lipat dalam jangka panjang. Tapi jika uang hanya dipakai untuk memenuhi kesenangan sesaat, maka nilainya berhenti di sana, tidak tumbuh, tidak berkembang. Memahami nilai uang juga berarti tahu kapan harus mengeluarkan, kapan harus menabung, dan kapan harus berinvestasi. Misalnya saat musim panen tiba, hasilnya jangan langsung dihabiskan semua untuk konsumsi. Sisihkan sebagian untuk memperbaiki lahan, membeli bibit yang lebih baik, atau mempersiapkan kebutuhan musim berikutnya. Uang yang dikeluarkan dengan tujuan membangun akan kembali dalam bentuk hasil yang lebih besar di masa depan. Dan disinilah pentingnya kesadaran antara waktu dan uang. Waktu adalah ladang, dan uang adalah benihnya. Kalau kita menanam di waktu yang tepat, dengan benih yang baik, hasilnya akan berlipat-lipat. Tapi kalau kita menunda, membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, atau menggunakan uang tanpa arah, maka ladang itu hanya akan ditumbuhi rumput, bukan panen. Jadi, bagi Anda yang ingin hidup lebih mapan di desa, mulailah menghargai waktu seperti Anda menghargai uang. Gunakan waktu pagi untuk hal yang produktif, bukan sekadar bersantai. Gunakan uang untuk membangun masa depan, bukan hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Sebab mereka yang mampu mengatur waktunya, pada akhirnya juga akan mampu mengatur rezekinya. Dan mereka yang bijak menggunakan uangnya, lambat laun akan keluar dari lingkaran hidup yang serba kekurangan. Hidup di desa sesungguhnya penuh dengan peluang, asalkan kita tahu cara memanfaatkan waktu dan uang dengan seimbang.
Waktu adalah ladang, dan uang adalah benihnya. Kalau kita menanam di waktu yang tepat, dengan benih yang baik, hasilnya akan berlipat-lipat. Tapi kalau kita menunda, membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, atau menggunakan uang tanpa arah, maka ladang itu hanya akan ditumbuhi rumput, bukan panen. Belum sempat belajar mengatur uang. Banyak orang di desa yang sebenarnya bekerja keras, tapi masih merasa hidupnya tidak pernah cukup. Hasil panen selalu habis sebelum musim berikutnya tiba. Pendapatan dari berdagang lenyap tanpa jejak. Dan uang dari pekerjaan serabutan terasa seperti hanya lewat di tangan. Semua ini bukan karena mereka tidak berjuang, melainkan karena belum sempat belajar mengatur uang dengan benar. Kita sering mendengar kalimat, yang penting kerja, nanti juga ada rezekinya. Kalimat ini benar, tapi hanya setengah. Karena rezeki yang datang tanpa diatur dengan bijak akan hilang tanpa meninggalkan bekas. Mengatur uang bukan hanya tentang menghitung pengeluaran, tapi juga tentang memahami arah hidup. Untuk apa uang itu digunakan, bagaimana ia bisa bertumbuh, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya agar menjadi sumber kebaikan, bukan sumber masalah. Masalahnya, banyak orang yang merasa bahwa belajar mengatur uang itu rumit, bahkan tidak perlu. Padahal kemampuan ini justru sangat sederhana bila dimulai dari kebiasaan kecil. Misalnya mencatat pengeluaran harian, membedakan uang belanja dan uang modal, menabung sedikit demi sedikit, atau belajar dari orang lain yang sudah berhasil. Namun karena tidak pernah dibiasakan sejak muda, akhirnya banyak orang yang terus terjebak dalam pola lama. Kerja keras, tapi tak pernah berbuah sejahtera. Kebiasaan tidak belajar mengatur uang juga sering berawal dari cara pandang terhadap rezeki. Sebagian orang menganggap bahwa kalau rezeki datang, ya dihabiskan saja, karena nanti juga akan ada lagi. Tapi pandangan ini membuat kita lupa bahwa uang bukan hanya alat untuk bertahan hidup, tapi juga alat untuk membangun masa depan. Ketika seseorang tidak tahu cara menata keuangan, maka uang yang besar pun bisa habis. Sementara mereka yang bijak mengatur, meski dengan penghasilan kecil, tetap bisa berkembang. Bayangkan seseorang yang setiap kali mendapat penghasilan, langsung digunakan seluruhnya untuk konsumsi, tanpa menyisihkan sedikit pun. Dalam jangka pendek, mungkin terasa nikmat, semua kebutuhan terpenuhi. Tapi dalam jangka panjang, ketika ada kebutuhan mendadak, anak sakit, alat kerja rusak, atau musim paceklik datang, semuanya menjadi beban yang berat. Di sisi lain, mereka yang menyisihkan sebagian meski sedikit, punya bantalan saat masa sulit datang. Belajar mengatur uang bukan hanya urusan orang kota atau orang kaya. Justru bagi masyarakat desa, keterampilan ini adalah kunci kemandirian. Dengan mengatur uang, kita bisa tahu mana yang penting, mana yang bisa ditunda, dan mana yang bisa diubah menjadi aset. Kita bisa mulai menyusun rencana jangka pendek, seperti memperbaiki rumah atau membeli alat kerja, hingga rencana jangka panjang, seperti menyekolahkan anak, menambah lahan, atau membuka usaha baru. Semua itu dimulai dari kemampuan mengelola yang sederhana, mengatur arus masuk dan keluar uang dengan sadar. Dan kabar baiknya, zaman sekarang belajar tidak lagi sulit. Banyak pelatihan keuangan sederhana untuk masyarakat desa, buku panduan mengatur keuangan keluarga, atau bahkan video singkat yang menjelaskan dasar-dasar manajemen uang. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk belajar, bukan gelar atau latar belakang pendidikan tinggi. Karena sejatinya, mengatur uang itu bukan soal pintar berhitung, tapi soal disiplin dan kesadaran diri. Mereka yang mau belajar akan mulai melihat perubahan dalam hidupnya. Dulu setiap akhir bulan selalu kekurangan, sekarang mulai bisa menyisihkan tabungan. Dulu merasa hidup hanya cukup untuk hari ini, sekarang bisa mulai memikirkan masa depan. Inilah kekuatan dari ilmu kecil yang sering diabaikan, ilmu mengatur uang. Jadi jika Anda merasa sudah bekerja keras tapi belum melihat hasilnya, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Mungkin bukan rezekinya yang kurang, tapi pengaturannya yang belum tepat. Mulailah dari langkah kecil, catat, sisihkan, dan rencanakan. Sebab rezeki yang besar bukan hanya yang datang banyak, tapi yang bisa dijaga agar tetap bertahan dan berkembang. Sebab pada akhirnya kesejahteraan bukan hanya milik mereka yang kaya, tapi milik mereka yang mampu mengelola apa yang dimiliki dengan bijak. Uang hanyalah alat, tapi cara kita menggunakannya mencerminkan arah hidup kita. Hidup di desa sejatinya menyimpan potensi yang sangat besar. Alamnya subur, lingkungannya tenang, dan kebersamaan antar warganya masih kuat. Namun, di balik segala kelebihan itu, kesejahteraan tidak akan datang hanya karena kerja keras mata.
ia juga memerlukan satu hal penting, kebijaksanaan dalam mengatur rezeki. Banyak orang di desa yang sebenarnya rajin bekerja, namun hasilnya terasa cepat habis karena belum terbiasa menata keuangan dengan baik. Ada yang masih mencampur uang usaha dengan uang belanja, ada yang belum siap saat musim sulit datang, ada pula yang belum memahami nilai waktu dan nilai uang. Semua ini bukan kesalahan, melainkan tanda bahwa kita sedang belajar. Dan belajar itu tidak pernah terlambat selama ada niat untuk memperbaiki. Mengatur uang bukan berarti menjadi pelit, tapi justru menghargai hasil jerih payah sendiri. Dengan mengatur uang, kita belajar menunda kesenangan sesaat demi kebahagiaan jangka panjang. Kita belajar memilih mana kebutuhan dan mana keinginan. Kita belajar menyiapkan masa depan tanpa harus mengorbankan hari ini. Dan yang paling penting, kita belajar hidup dengan penuh kesadaran, tidak sekadar mengikuti arus, tapi tahu kemana arah hidup ini berjalan. Ingatlah, kesejahteraan tidak datang karena keberuntungan, tapi karena perencanaan yang sabar dan konsisten. Setiap rupiah yang disimpan, setiap waktu yang dimanfaatkan dengan bijak, dan setiap keputusan yang diambil dengan hati-hati, semuanya akan menjadi batu bata kecil yang membangun masa depan yang lebih kokoh. Jadi, mulai hari ini, mari kita berhenti berkata, "Uang saya kecil, untuk apa diatur?" Sebaliknya, katakanlah, "Karena uang saya kecil, justru harus diatur agar bisa bertumbuh." Sebab, kemampuan mengatur uang bukan tentang seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa besar kesadaran kita dalam mengelolanya. Bila setiap keluarga di desa mulai belajar sedikit demi sedikit, mencatat pengeluaran, menyisihkan tabungan, memisahkan uang usaha, dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka pelan-pelan desa tidak hanya akan menjadi tempat yang nyaman, tapi juga makmur dan mandiri. Dan pada akhirnya, bukan jumlah uang yang menentukan kebahagiaan kita, melainkan cara kita memperlakukannya. Karena uang hanyalah alat, tapi hati yang bijak akan tahu bagaimana menggunakannya untuk kebaikan diri, keluarga, dan masyarakat.